Oke, balik lagi bareng saya Rapcu Tarigan dan ini ada ini gue manggilnya gua lu aja lah ya, biar rileks ya. Iya, Oh, santai aja kayak biasa. ini ada teman gue ada teman gue Bu Endang dan dia seorang guru art dan juga dia orang yang berkualitas juga pastinya. Asik. Gimana kabar Bu? Asik. Sehat? Baik Gimana sehat dalam masa sehat. pandemi udah hampir 1 tahun? Bagaimana mental health-nya? Mental health berusaha dijaga buat tetap sehat. Walaupun ngajar online ini berat ya. Berat banget. Apa kesulitannya ngajar online, Bu? Ketika Ibu bilang tadi berat seperti itu, kesulitannya apa sih? Mungkin nggak semua guru ngerasain berat karena ya masing-masing orang kan beda-beda. Kalau buat saya sendiri, saya orangnya sangat, kalau buat kelas sangat apa ya, rada-rada perfeksionis. Jadi semua pengennya disiapin. Jadi setiap minggu pasti bikin video. Terus apa namanya, bahan-bahannya juga kayak misalnya saya gambar dulu, terus bikin contohnya. Nah, ngajar 3 level, otomatis 3 video dong. Betul. Nah, which is itu tiap awal minggu harus udah ready. Jadi mau nggak mau, Jumat kita selesai ngajar, Sabtu udah mulai mikir-mikir lagi nih, minggu depan gue mau ngajar apa ya, gitu kan. Iya, betul, mau nggak mau. Jadi ya udah jadinya makin full aja waktu gitu. Mana jamnya nambah lagi, kan kalau ngajar online itu jamnya jadi lebih banyak. Gitu, itu yang bikin kita makin sibuk justru. Oke, tapi ngajar SD kan dirimu. Gimana sih perasaan ngajar SD tuh? Kan pasti tantangannya lebih sulit kan? Iya, SD itu emang butuh apa ya? Butuh kemampuan kelas manajemen yang sedikit lebih. Jadi karena anak-anaknya kan masih hore banget, happy go lucky, main gitu. Mereka pikir ini nggak sekolah, mereka pikir ini cuman apa namanya, nonton film mungkin. Tugas juga ada anak-anak yang rajin, banyak yang suka hati, kadang-kadang ngumpulin, kadang-kadang enggak. Itu kalau di SD kayak gitu, dan SD masih butuh bimbingan banyak, jadi otomatis kalau online ya kayak kita ngajar kelas biasa, full dari ngajarin bikinnya gimana, bahannya apa aja, itu semua harus jelas. Kalau ngajar anak-anak yang udah gede kan mungkin kita cuma kasih tema, kita bahas bentar, terus mereka riset sendiri. Nah, ini kalau SD nggak bisa, harus full. Dan gue bersyukur sekali gue ngajar kelas 6 sampai kelas 12 karena masih bisa mereka diajak buat riset kan. Kalau SD kan anak kayak, SD diajak gitu buat mereka yang ada apa namanya, bosen. Terus iya cepat bosen kan mereka. Jadi kita makanya kalau kalau SMP, SMA gitu bisa dikasih misalnya satu materi beberapa minggu, SD nggak bisa. Apalagi online gini nggak bisa. Jadi gue pernah bikin satu materi dibagi 2. Jadi misalnya ada part 1, part 2 gitu. Nggak jalan loh itu. Nggak jalan karena ketika part 1-nya jadi, minggu depan ketika bikin part 2 mereka lupa part 1-nya mereka taruh mana. Ya udah. Ada beberapa anak yang akhirnya nggak tahu Miss di mana, lupa. Udah gitu. Itu masalahnya. Iya sih. Uniknya di situ. Tapi kan juga perlu collaboration sama orang tua juga kan. Tantangannya ada nggak sih collaboration dengan orang tua ketika ngajar SD lu sendiri? Ada. Karena tuntutan orang tua kalau di SD masih lebih tinggi dibandingkan kalau mereka udah gede. Jadi di SD itu banyak orang tuanya yang masih ikut campur kan. Maksudnya dalam hal mereka nyiapin bahan, bahkan ada yang pas lagi kita Zoom, kita online gitu,
mereka masih duduk di sebelah anaknya, yang kayak gitu. Jadi apa namanya, mereka masih sangat terlibat. Kalau gue sendiri sebagai orang tua, ya gue memang agak lebih kasih freedom ya buat anak gue. Jadi dia juga udah lebih ngerti lah, lebih tanggung jawab. Mungkin karena juga udah kelas 5. Itu pun tetap harus dicek. Nah, sama tuh sama orang tua lainnya. Cuman ya ada orang tua yang cuek sih. Udah dikasih tahu juga berbulan-bulan tetap aja diulang lagi, anaknya nggak ngumpulin apa-apa ya. Nah, itu tantangannya kita nagihnya itu loh. Kalau pas online ini, aduh luar biasa. Nah, menagih dan menagih. Ini kan soal art ya. Art kan ibaratnya bagaimana lu bisa tahu anak ini berkembang dalam art atau enggak, karena kan susah ngeceknya seperti yang tadi lu bilang kayak gitu. Ya, emang kalau misalnya kita cuma nyediain pelajaran nih, misalnya kita kasih, terus habis gitu kita nggak kerjain bareng, memang akan nggak tahu anaknya sampai mana kemampuannya. Tapi kalau di kelas gue selalu paling tidak 50-70% udah dikerjain di kelas gue gitu. Jadi gue bisa lihat mereka harus tunjukin gitu kan. Kayak gini, ada guru-guru guru art yang misalnya ayo gambar, tapi habis itu dia nggak cek lagi gambarnya tuh kayak apa sketsnya, tiba-tiba udah jadi aja gitu kan. Kalau gue nggak, jadi step by step. Misalnya nih, mereka harus bikin sketnya, udah sketch, mereka harus tunjukin ke gue dulu nih, tunjukin dulu ke gue. Gue bilang iya, oke, bisa continue ke step selanjutnya. Nah, baru. Jadi gue tahu maksudnya mereka ya benar-benar ini nggak benar-benar apa namanya ngerjainnya stepnya benar dan kemampuan mereka sampai seberapa itu gue kelihatan gitu dari situ. Nah, makanya gue kalau ada anak yang nggak mau ngerjain pas di kelas gue dan kemudian gue lihat hasilnya bagus pas ngumpulin, itu gue pasti akan tulis note. Gue ada tulis note di assignment dia, gue bilang, tolong berikutnya kamu harus kerjakan di depan Miss Endang gitu. Jadi ikut kegiatan di kelas, nggak boleh cuman kumpulin sudah jadi. Jadi orang tuanya pun gue komunikasikan. Saya harus lihat anaknya ngerjain gitu. Soalnya kalau enggak, nggak bisa. Betul. Gitu. Asik nih. Ada kelihatan banget soalnya kok. Kelihatan banget. Tapi kan gitu sih kalau gue. Kalau art ini kan maksudnya harus gimana ya? Lu harus ngecek langsung. Kalau misalnya lu cuman sekilas, murid lu berapa kalau satu kelas? Kira-kira? Murid gue 24 kan paling maksimal satu kelas. Tapi kan kita dibagi 2 kok. Jadi grup A, grup B. Jadi kalau misalnya sekali ketemu gue paling 12 maksimal. 10 sampai 12. Iya, gitu, makanya agak susah kalau ngepantau 24 orang kan. Iya, benar. Ini kan maksudnya lebih luas. Nah, bagaimana dengan penilaian? Kan ada orang yang nggak ngumpulin, ada murid yang nggak ngumpulin, ada murid yang rajin. Bagaimana soal penilaian nih? Oke, kalau penilaian itu komponennya banyak banget, termasuk kreativitas kan. Jadi gue kasih contoh, kalau ada anak yang hasilnya bagus, tapi nyontoh sama persis, itu juga tidak sebagus, nah nilainya tidak akan sebagus anak yang udah ya bagus, tapi dia kasih ide dia di situ, itu bagus. Itu dia akan dapat skor yang sangat bagus. Nah, soal anak yang jarang ngumpulin, kan gue juga ngelihat, apakah tiap minggu dia datang di kelas gue? Dia ngerjain nggak saat ada kelas gue? Gitu. Itu gue juga udah nilai. Ada anak yang datang terus tapi nggak pernah ngumpulin sama sekali. Ya oke, itu nilainya juga nggak bagus. Cuma masih gue kasih ya usaha dikit lah ya, masih gue kasih nilai yang masih reasonable. Tapi kalau udah ya masuk jarang, ngumpulin kagak, nah itu yang nggak bisa ditolong kalau yang kayak gitu. Mau nggak mau ngomong orang tuanya, terus orang tuanya cuek, ya sudah gitu kan. Tapi ada nggak sih murid yang nangis di kelas lo karena nggak bisa ngerjain gitu? Ada. Dan gimana respon lu ngeliat anak-anak masih bocil-bocil ya kan, terus nangis? Pas 3
Kelas 3 itu tahun ini gue punya kelas 3 yang unik. Jadi mereka cukup masih baby banget deh gitu. Beda banget sama kelas 3 yang gue biasa hadepin gitu. Jadi mereka mentok dikit nangis gitu. Mungkin sebagai orang tua kita juga harus belajar sih gimana caranya ngedidik orang anak itu gitu supaya tidak terlalu pampered gitu. Nah, kalau ada yang nangis kayak gitu, biasanya kalau di sekolah mah gampang, pasti gue deketin, gue ajak ngomong ya. Jadi gue tahu kondisinya dia gimana. Kalau online, nah itu dia kan. Ya biasanya ada anak yang lucu, dia nangis terus karena apa? Dia nggak mau jawab, terus dia japri gue dong. Dia japri gue gini ngomongnya, "Miss, please don't tell my mom." Jadi dia nggak mau ibunya tahu kalau dia nangis di kelas gue ya. Nah itu ada banget yang kayak gitu kok. Itu kelas 3 gue yang sekarang tuh antik-antik. Tapi karena gue tahu ini anak memang dari kelas 2-nya juga udah kayak gitu, jadi gue berusaha untuk bilang kalau yang lain bisa, pasti kamu bisa, ya gitu. Oh, kalau lu nggak bisa, nggak mungkin dong gitu. Karena yang teman-teman lu bisa gitu aja. Intinya kan sama. Betul. Mereka punya bolpen, mereka punya marker, mereka punya peralatan yang sama, kamu juga punya gitu. Jadi kamu pasti bisa. Gitu. Terus dia hanya sekali itu nangis depan gue. Hanya sekali itu. Setelah sekarang ke kesini dia udah nggak nangis lagi, dia udah lebih pede gitu. Karena gue juga kalau dia nangis, anak nangis di kelas gue nggak bakalan gue, aduh saya nggak bakalan, nggak ada itu kayak gitu, nggak akan nangis. Ya udah nangisnya selesaiin dulu aja. Iya, nah percuma. Karena kalau ada anak nangis terus lo sayang-sayangin gitu, dia nggak bakalan beres juga. Betul, gitu. betul. Jadi biarin aja dulu sampai lega. Nah baru habis itu yang mana yang nggak bisa, gitu kan? Baru di situ masuk ya, gitu. Baru di situ masuk. Kalau enggak percuma, dia udah nggak bisa terus gitu terus kan? Gitu. Jadi anak nangis di tempat gue tuh macam-macam, itu satu. Rasa nggak bisa padahal bisa. Terus ada lagi yang orang tuanya kurang support, gitu, sebenarnya. Jadi berangkat dari rumah. Jadi dia bilang gini, aku nggak punya, I don't have color pencil, I don't have marker, I don't have colored marker. Terus giliran gue ngajar nih, gue pasang video, terus ada warna-warni lah pasti ya. Namanya juga anak-anak harus warna-warni. Terus nanti dia ngomong nih, Miss, gitu, isn't it a waste of color? Iya. Itu pertanyaan ajaib banget. A waste of color, what do you mean by a waste of color gitu? Kan kamu pakai itu bukan untuk kamu buang. Kamu pakai itu untuk membuat sesuatu supaya kamu bisa. Kayak gitu kan? Nangis. Jadi itu kalau yang itu berangkat dari rumah. Nah, kalau yang berangkat dari rumah ini kita agak susah karena ada banyak lagi faktornya kan. Jadi emang banyak perlu pendekatan yang berbeda. Nah, biasanya anak-anak yang kayak gini gak cuma di kelas gue aja. Di kelas yang lain ada lain ya? juga. Iya. Iya. Itu biasanya kalau gue komunikasi sama guru-gurunya pasti di kelas mereka pun akan seperti itu anaknya gitu. Jadi itu yang agak sulit dibantu sebetulnya. Nah kalau di sekolah ya konselor bisa bantu, tapi kalau online begini agak susah. Agak susah, betul. Ya. Ini menarik sih. Bagaimana kemudian kalau ada anak-anak yang ngechat lu malam-malam, pasti kan ada dong ngechat PR, ngechat tugas. Ada. Ini jam istirahat tiba-tiba di chat. Ada. Sebenarnya selain gue sendiri ngomong,
anak-anak di kelas itu sebenarnya udah dikasih tahu sama guru-gurunya. Kalau lewat dari jam 7 itu udah nggak boleh sebetulnya. Ada dong anak jam setengah 10 malam. Belum tidur dia. Nah, itu dia. Kok bisa ya, padahal anak gue sudah tidur gitu. Dia message gue masih malam-malam jam segitu. Ya gue bilang, ini jam berapa? Lebih baik kamu istirahat dulu gitu. Maksudnya karena Miss Endang nggak akan jawab pertanyaan kamu sekarang. Ini sudah waktunya untuk kamu istirahat. Gitu. Karena di kelas gue juga ngingetin ke anak-anak. Lewat dari jam 7 Miss Endang nggak akan jawab. Gitu. Kecuali nih, kadang-kadang ada yang tricky. Orang tuanya yang message gue ya. Kalau udah orang tua itu agak susah ya. Iya, betul. Itu. Nah, kalau udah orang tuanya yang message gue, mau nggak mau gue jawab. Cuman beneran itu agak-agak sensitif soalnya. Kalau udah orang tuanya yang nanya, gue nggak jawab, nanti jadi masalah gitu. Iya, itu sih. Ini menarik sih. Nah, lu sendiri kan di bidang art. Art sendiri sebenarnya susah nggak sih, dalam arti kan banyak orang yang mungkin menganggap bahwa melukis itu adalah hal yang susah gitu. Nggak semua orang bisa. Nah, lu kenapa mau mengambil ini? Apakah memang lu bidangnya di situ atau memang lu bakatnya di sini gitu? Karena background pendidikan dengan bidang itu dua hal yang berbeda loh. Betul, setuju. Belajar dari diri gue sendiri sebetulnya bisa ditarik garis gitu dari pertanyaan itu. Jadi gue ini kuliahnya, gue pernah kuliah sastra Cina. Wow. Ya. Terus gue ngambil sastra Cina itu susah. Ya, susah karena ada banyak faktor juga. Karena ya mungkin zaman gue dulu masih belum semenarik sekarang orang cara mengajarkan gitu. Ya, sorry agak berisik ya. Nggak apa-apa. Jadi zaman gue itu diktator banget kayak waktu zaman kuliah itu. Jadi freedom gue itu hampir boleh dibilang terkekang kan. Jadi dan gue suka art sebetulnya dari sejak kecil. Pilihan gue waktu mau kuliah itu hanya 2. Gue cuma mau 2. Satu kalau nggak bahasa, yang kedua adalah art gitu, seni rupa. Tapi karena gue SMA di Malang waktu itu, nah itu sangat jauh gitu. Waktu gue pengen ke ITB gitu, nggak bisa ikut bimbingan tes, nggak tahu bentuknya kayak apa itu, FSRD, nggak ada bayangan. Jadi gue ikut tes, nggak diterima dong. Gue ikut tes 2 itu, gue diterimanya di sastra Cina, UI, D3 Cina UI. Terus semester kelima, gue ngerasa gue mentok nih di sastra Cina. Gue susah buat berkembang. Gue udah mulai nyimpang-nyimpang. Nyimpangnya gimana? Kalau lagi ada event, gue suka banget, Cok. Jadi gue tuh suka ada event bazar. Wah, gue bikin kostum yang gitu-gitu gue pasti ada gitu. Di event itu selalu ada. Nah, terus kebetulan FISIP buka jurusan periklanan zaman itu. Jadi gue waktu itu angkatan 1 buat ekstensi ya, gitu, ekstensi. Terus gue ambil lah FISIP, gue masuk, gue diterima. Masih di UI? Di UI. Jadi gue cuma tetangga doang gitu, seberang ke belakang. Jadi gue datang jam 12 gitu kuliah di sastra. Nanti selesai kuliah di sastra, gue nyebrang ke FISIP. Gitu, jadi kayak gitu. Keren. Nah, sempet gue jalanin setahun kayak gitu, sampai akhirnya gue tinggal sastra. Gue lulus dari FISIP, jadi gue sarjana periklanan. Nah, kenapa gue akhirnya milih tuh periklanan? Karena di periklanan gue dapat semuanya. Artnya dapat, ilmunya, komunikasinya dapet, semuanya dapet gue gitu. Jadi gue seneng gitu. Dan gue kan disuruh bikin campaign iklan gitu,
gue seneng, gue all out tuh. Gue bikin mulai dari marketnya apa segala macam gue bikin. Jadi dari situ gue ngelihat dari diri gue sendiri, sebenarnya gue emang sukanya dari kecil di sana, tapi perjalanannya jauh menuju sampai ke sini gitu. Betul. Nah,